Selamat pagi teman-temanku sekalian. Hari ini aku mau membahas nih tentang FOMO. Sebelumnya, aku Anasya Syahira Primanda. Biasanya kita dengar dari kuping ke kuping tanpa paham apa arti kata FOMO itu. Topik ini menarik dan semakin relevan dalam dunia yang terus maju dalam bidang teknologi dan sosial media. FOMO, singkatan dari Fear of Missing Out, apa sih itu sebenarnya? Di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang ada, contohnya seperti fitur-fitur sosial media yang terus update, menimbulkan tekanan yang kita rasakan untuk selalu mengikuti hal-hal yang baru. Dapat menghantui kita nih para Gen Z. Rasa ingin selalu menjadi yang pertama untuk mencoba tempat baru hingga melakukan tren terbaru membuat kita tidak mau tertinggal dan menimbulkan rasa harus selalu menjadi yang pertama dalam mencoba. Nah, fenomena ini bisa disebut dengan fenomena FOMO atau terperincinya lagi yaitu muncul dari keinginan bawaan kita untuk terlibat menjadi bagian dari aksi dan tidak melewatkan pengalaman-pengalaman yang menarik. Ini adalah perasaan yang tidak enak yang kita rasakan ketika melihat orang lain menikmati acara atau kegiatan tanpa kita. Paparan terus-menerus terhadap sorotan kehidupan orang lain melalui media sosial memperparah rasa takut ini, menjadikan aspek penting dalam kehidupan modern. Dari sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas Negeri Padang pada tahun 2020 saja sudah menyatakan hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa kecenderungan FOMO pada mahasiswa berada pada angka sebesar 47,59%. Hampir dari setengah responden mahasiswa memiliki kecenderungan FOMO. FOMO itu bisa kita ketahui dari gejala-gejala yang ada. Contohnya seperti selalu ingin mengecek handphone, dimanapun dan kapanpun, sangat peduli dengan angka yang ada di sosial media seperti angka like, komen, share, dan juga terkadang ingin mengetahui kehidupan orang lain dan cenderung membanding-bandingkan dan masih banyak lagi. Bahaya loh jika kita keterusan merasakan FOMO ini. Kita akan merasakan dampak yang negatif seperti merasakan kecemasan dan ketidakpuasan akan situasi kita atau diri kita sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa FOMO berperan dalam kecemasan, depresi, hingga rendah diri. Lebih merinci lagi, FOMO dapat memiliki dampak di berbagai bidang. Contohnya dalam dunia finansial, FOMO bisa mendorong orang untuk ikut berinvestasi dalam tren yang sedang naik. Meskipun tanpa memiliki pemahaman yang cukup, mereka cenderung mengikuti investasi tersebut. Di dunia sosial, FOMO dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang karena kita terus-menerus membandingkan kehidupan kita dengan orang lain yang terlihat sukses atau bahagia di sosial media. Dalam konteks teknologi, FOMO ini dapat mendorong orang untuk terus membeli dan mengupgrade device atau aplikasi terbaru tanpa pertimbangan yang matang terhadap kebutuhan sebenarnya. Nah, balik lagi, FOMO dapat mengarah pada pengambilan keputusan impulsif, kecemasan, dan ketidakpuasan. Namun semua ini tergantung pada bagaimana individu menanggapi perasaan FOMO. Namun bayangkan teman-teman semua, kalau kita membiarkan FOMO mengambil alih kehidupan kita. Nah teman-teman, ada satu contoh lagi nih yang pastinya kita pernah ngalamin, yaitu sulit untuk menolak ajakan dari teman untuk melakukan aktivitas, misalnya seperti nongkrong atau pergi ke mall. Namun dikarenakan kita tidak mau merasa tertinggal atau FOMO, kita memilih untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Padahal ada hal yang lebih penting dan yang seharusnya diprioritaskan, seperti tugas yang numpuk atau seharusnya kita belajar di hari itu untuk persiapan kuis atau ujian di besok hari. Tentu ini berdampak ke diri kita sendiri. Waktu yang seharusnya bisa kita lakukan untuk aktivitas produktif menjadi terbuang sia-sia demi menuruti ego dan rasa kepo. Maka dari itu, tujuan aku pada hari ini adalah menginformasikan bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir FOMO. Contohnya seperti fokus kepada diri kita sendiri dan mulai melihat apa yang kita miliki dibandingkan melihat apa yang kita belum miliki. Dan percayalah bahwa bumi ini selalu berputar dan ada pepatah yang aku yakin kalian tahu ya, rumput tetangga lebih hijau. But in reality, sometimes it's just an illusion that we created. Mencoba mengurangi atau membatasi penggunaan gadget, selalu mengingat bahwa penggunaan yang berlebihan akan memberikan dampak yang negatif dengan mencoba untuk selalu update akan menimbulkan perasaan FOMO itu. Maka dari itu, use your time wisely. Banyak cara lain agar terhindar dari FOMO. Tapi yang aku bisa sampaikan dan ingatkan kepada kalian semua adalah remember to live your life at your own pace. Life is never a race. Terima kasih atas waktunya. I hope and wish you all well. Once again, aku Anasya Syahira Primanda. Terima kasih.